Insya Allah pada malam ini saya juga akan menyampaikan tema sejarah yang terkait dengan Isra Mi'raj. Tapi bukan Isra Mi'rajnya itu sendiri, melainkan situasi dan kondisi sebelum Isra Mi'raj. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan serta 3 pelajaran darinya. 3 poin yang terkait dengan situasi kondisi itu adalah yang pertama, semakin menguatnya tekanan atau penganiayaan terhadap para sahabat Nabi, orang-orang yang sudah beriman pada periode Mekah itu. Kemudian yang kedua, hilangnya atau meninggal dunianya pendukung Nabi Muhammad yang utama, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dan yang ketiga, pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari ketiga poin itu langsung saja, kalau nanti nggak tersampaikan semuanya, 3 poin yang bisa kita pelajari. Dari poin yang pertama adalah kita sebagai itu harus terus berjuang selama kita masih hidup di dunia. Mukmin itu tidak ada istilahnya sekarang hidupnya sudah enak ya. Hidup enak bagi mukmin itu hanya bisa diperoleh setelah dia meninggal dunia, insya Allah di surga. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya support system, pentingnya orang-orang yang menjadi pendukung bagi aktivitas kita, baik aktivitas keseharian yang primer, pemenuhan kebutuhan yang pokok, maupun aktivitas aktualisasi, yaitu kita berusaha bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu semuanya tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi butuh support system. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari sekitar Isra Mi'raj adalah bahwa kita harus terus menjadi pembela Al-Quran dan Islam, menjadi pencinta Al-Quran dan Nabi Muhammad bagaimanapun kata orang selama kita hidup di dunia. Nah, itu dia ringkasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, poin pertama tadi saya sudah sampaikan, yaitu menjelang peristiwa Isra Mi'raj, penganiayaan kafir Quraisy terhadap kaum mukminin semakin meningkat. Kita semua mengenal nama Bilal sebagai muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bilal dan ibunya yang bernama Hammamah, itu nama yang bagus ya, Hammamah, disiksa oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, sampai keduanya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya Bilal, sejarah juga mencatat ada keluarga Yasir bin Amir al-Absi yang disiksa oleh orang-orang dari Bani Makhzum. Yasir dan istrinya yang bernama Sumayyah serta kedua anak mereka, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Ammar bin Yasir itu sahabat yang juga sangat populer, itu telah memeluk agama Islam. Mereka semua disiksa oleh bangsawan-bangsawan dari klan Makhzum. Yasir meninggal karena
terbakar uap panas yang keluar dari pasir kota Mekah yang sangat panas. Kalau Bapak Ibu umroh sekarang pergi ke Mekah, ketemunya tempat yang nyaman, adem aja semuanya. Dari hotel ke bis sampai ke Masjidil Haram, nggak ketemu gitu ya. Tapi dulu, atau kalau kita berangkatnya lebih jauh lagi mungkin ya bisa ketemu juga, yaitu pasir yang membara oleh sinar matahari. Sumayyah, ibunya Ammar, itu meninggal juga karena ditikam dengan belati oleh Abu Jahal. Jadi orang tua Ammar itu disebut sebagai syahid yang pertama dalam Islam, yaitu Yasir dan Sumayyah. Ammar bin Yasirnya sendiri itu selamat karena ketika dia sudah nggak kuat lagi menahan siksaan, dia menuruti perintah Abu Jahal untuk mencela Nabi Muhammad. Oh gitu. Lantas setelah dia selamat dan ditinggalkan oleh Abu Jahal, perasaannya menjadi sangat galau karena dia sudah menuruti perintah Abu Jahal untuk mencela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang didatangi oleh Ammar tadi dan diceritain hal tersebut lantas bertanya, waktu kamu mencela saya gimana hatimu? Hati saya tetap teguh dalam keimanan, tetap mencintai dirimu wahai Nabi. Kata Nabi, kalau begitu nanti kalau kamu disiksa lagi, ikuti lagi apa yang mereka inginkan, celak saja lagi supaya engkau selamat. Bisa kita bayangkan pada saat itu gitu kan, umat Islam kondisinya masih sangat lemah gitu. Mereka juga oleh Allah belum diperintahkan untuk melawan. Kalau kondisinya lemah tapi perintah melawan sudah ada, ya nggak begitu juga sikapnya. Jadi ini kita harus perhatikan kondisinya. Ada ayat Al-Quran yang membenarkan sikap menyembunyikan keimanan di hadapan orang-orang kafir gitu, yang menyiksa kita, sementara hati kita tetap kuat dalam keimanan. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala beriman, "Maka faro billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Begitu. Semua orang yang kafir kepada Allah setelah beriman akan mendapatkan siksa yang pedih, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, masih banyak lagi. Ada materi yang tertulisnya saya sudah bagikan 2 minggu yang lalu. Nanti boleh dibagi ke grup pengajian. Pelajarannya, siksaan terhadap kaum mukmin itu tidak hanya terjadi pada Nabi Muhammad, juga pada masa-masa Nabi sebelumnya, juga akan terjadi pada masa-masa setelahnya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu menyangka kamu bakal masuk surga padahal kamu belum merasakan apa yang menimpa orang-orang yang beriman sebelum kamu? Mereka tertimpa kesusahan, tertimpa bencana, digoncang, sehingga mereka berkata, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Percayalah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau pada kaum-kaum yang terdahulu
di dalam surah Al-Buruj, kita sama-sama hafal itu, kutila ashabul ukhdud, orang-orang yang di parit itu dibunuh, an-narizatil waqud, dengan cara dibakar ke dalam parit yang dinyalakan di dalamnya api, gitu kan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Orang-orang yang membunuh mereka itu tidak membunuh karena orang-orang ini punya kesalahan, tapi semata-mata karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pertanyaannya? Iman itu kok sampai dimusuhi seperti itu? Ada yang menganalisa ini, mengembalikannya kepada faktor ekonomi. Mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala itu, meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain, berarti mempersamakan hak manusia dalam pengelolaan alam semesta semuanya. Tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan untuk orang-orang tertentu yang punya seri mobilnya, misalnya serinya nomor kayak 25, 28 atau berapa gitu, nggak ada keistimewaannya. Kalau macet ya ayo bareng-bareng macet gitu. Nah, dari pengalaman para sahabat serta kaum mukminin terdahulu itu, kita juga sekarang seperti itu. Di sini alhamdulillah pengikut pengajiannya ini orang-orang muda semua ya Pak ya. Ya, yang berumah tangga anaknya masih misalnya ya kecil-kecil. Jadi energinya masih besar-besar, masih banyak-banyak. Jadi alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, iman itu aman. Nah, anugerah ini harus kita manfaatkan menjadi pernikahan gitu. Itu bukan akhir dari perjalanan cinta. Lulus sekolah sampai sarjana itu tidak menjadi akhir dari pendidikan kita. Dan beroleh pekerjaan apapun yang sekarang sudah kita jalankan itu juga bukan akhir dari karir kita. Tapi semuanya harus dijadikan modal untuk mengembangkan diri dan mengembangkan masyarakat, untuk bisa tadi membuat iman menjadi tidak terancam lagi, membuat orang yang menyembah Allah, membuat orang yang menjadikan anugerah kekayaan alam dari Allah untuk kepentingan semua orang itu tidak dipersekusi lagi, tidak dizolimi, tidak dilalimi, tidak dianiaya lagi. Semua orang bisa merasakan kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, kebutuhan pokok terpenuhi, kesehatan, pendidikan terjangkau. Sekarang kalau anaknya masih kecil, ya sebenarnya udah mikir juga sih. TK itu sudah mahal-mahal juga Pak. SD juga sudah mahal. Tapi nanti yang makin besar, tentu saja biaya itu pendidikan makin besar juga. Gitu. Apakah misalnya kalau anak-anak kita punya cita-cita menjadi dokter, kita suruh dia sabar saja, gitu, karena kita nggak bisa bayarin SPP-nya. Gitu. Nah, harus berjuang, terus berjuang. Tidak ada kata berhenti berjuang gitu ya. Pensiunnya nanti gitu. Ada satu syair, biqadril kadi tuktasabul ma'ali, sesuai dengan kesungguh-sungguhan
kerja keras, kemuliaan akan kita peroleh. Waman tolabal ula sahirul layali. Orang yang mencari keluhuran harus bersedia bergadang malam-malam. Bergadangnya kerja, ya, sholat, bukannya nonton Liga Champion. Tapi itu kerjaan saya, Bapak Ibu sekalian. Saya hobi bola. Tarumul ula watanamul lail. Kamu bilang kamu ingin sukses, tapi tidur terus. Ya gusul bahro mantolabal laali. Orang yang ingin permata harus mau menyelam ke dalam lautan. Zaman sekarang mungkin permata berlian bisa diperoleh lewat kerang yang dibudidayakan gitu ya. Tapi ya tetap saja zaman sekarang juga itu enggak semahal mutiara-mutiara yang ada di kerang-kerang yang alami di dasar lautan. Menyelam ke lautan pasti gitu ya. Saya berenang aja nggak bisa. Tapi kalau menyelam mungkin bisa ya. Yang nggak bisa berenang. Tenggelam, bukan yang menyelam gitu. Iya, itu pasti susah gitu ya. Kita paru-paru di dada ini bakal terdesak, tertekan karena kehilangan oksigen. Ya itu menunjukkan kalau kita mau sungguh-sungguh, yang mulai dari belajar, Aris gitu ya, cari saingan bintang kelas, orang yang pinter. Kalau mau belajar bahasa Inggris, siapa yang pinter bahasa Inggris? Mau jago matematika, siapa yang paling jago matematika di kelas dan sebagainya. Bersaing dengan dia. Bersaingnya bisa dengan cara belajar ke dia, tapi tujuannya supaya kamu lebih lebih unggul, lebih pinter dari dia. Ya, itu yang pertama. Sebagaimana para sahabat-sahabat beriman dulu itu mengalami penyiksaan, kita juga ya harus rela dengan kerja keras, dengan ketidaknyamanannya itu. Ada syair juga ya dari Imam Syafi'i, tapi saya lupa bahasa Arabnya itu. Orang yang tidak tahan pahitnya belajar, ya harus tahan dengan pahitnya bodoh. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil kita dampingi supaya bisa sukses belajarnya. Amin. Yang kedua adalah pentingnya support system dalam aktivitas kita. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad di Mekah itu adalah orang yang mulia dari segi keturunan. Gitu. Nasabnya beliau adalah bangsawan. Tapi dari segi kekayaan tidak mulia karena nggak punya kekayaan yang besar, yang banyak. Orang tuanya yaitu Abdullah dan ibunya Siti Aminah meninggal saat beliau masih kecil. Tapi karena ada support system yang bagus, maka beliau dirawat pertama-tama oleh kakeknya. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Tholib. Abu Tholib mengajari beliau untuk berdagang. Ya, umur 12 tahun diajak berdagang ke Syam, sehingga berjumpa dengan pendeta Buhoiro itu, yang lantas melihat tanda-tanda seperti selalu dinaungi oleh awan. Wah, ini yang dikabarkan di kitab suci saya, sehingga menasihati kepada Abu Tholib untuk menjaga dengan baik-baik Nabi Muhammad ini. Kemudian pada saat beliau menerima wahyu dan harus berdakwah, mencurahkan seluruh waktunya, pemikirannya untuk berdakwah, maka support system yang beliau dapat itu dari istrinya Siti Khadijah, yang menyerahkan semua harta dari perniagaan Siti Khadijah ini, seorang saudagar wanita juga gitu ya,
Ya selain itu pada saat kita membahas sejarah siapa Abdul Muthalib atau Hashim, sejarah Hashim, kita juga bertemu dengan perempuan yang konglomerat gitu ya, perempuan yang kaya raya. Khadijah juga demikian. Kemudian dakwah Nabi itu mendapatkan ancaman dari kaum Quraisy, baik dari orang-orang terdekat dari Bani Hashim sendiri atau dari luar keluarga Bani Hashim, dari kalangan kaum Quraisy. Tapi Abu Thalib menjadi pelindung beliau. Nah, ini memberikan ya pelajaran bagi kita pentingnya support system itu. Ya kita tadi berencana ingin mendampingi anak-anak kita terus gitu ya sampai mereka memperoleh kesuksesan. Tapi kita tidak pernah tahu masa depan. Maka penting bagi kita untuk misalnya punya ya silaturahim yang baik. Pertama dengan wali-wali bagi anak kita jika kita sudah tidak ada. Kan misalnya kalau menurut fikih Syafi'i, wali kalau ayah meninggal itu adalah kakek kalau kakeknya masih ada, atau kalau sudah tidak ada juga maka ada yang mengatakan ke paman, ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi gitu. Tidak perlu ke paman tapi langsung kepada negara, kepada penguasa, kepada masyarakat muslim gitu. Jadi karena ya sekarang alhamdulillah gitu ya, walaupun semakin mungkin terkikis juga ya Pak ya, ikatan keluarga besar itu karena pengaruh globalisasi, pengaruh ya transportasi dan sebagainya, kita hidup tuh sudah nggak ngumpul lagi dengan keluarga besar kita. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, tetangga-tetangga saya itu ya encang-encing gitu ya. Di Pondok Aren masih masuk Betawi, uwak itu dipanggilnya encang gitu, encang dan encing, bibi dan sebagainya. Tapi sekarang ya saya kan tinggal di Serang sini gitu kan, yang awalnya tidak punya saudara dan sebagainya. Di tempat yang saya tinggal pun sekarang juga sama gitu kan. Ya di sekitar rumah ibu saya sudah orang-orang dari berbagai daerah seperti itu. Begitu kita menikah, orang ya saya tahunya Cirebon lagi dengan Jakarta gitu kan, tinggal di Serang gitu. Sudah bukan di Cirebon, bukan di Jakarta, tapi di Serang begitu. Yang lain juga kurang lebih sama. Nah, pertama ya itu malayudroku kullu layudroku kullu. Walaupun kita sudah nggak sama lagi suasananya, situasi kondisinya dengan zaman dulu, nggak bisa ambil seperti itu semuanya, nggak bisa diperoleh semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Yang masih bisa komunikasi dengan silaturahim bulanan keluarga gitu ya, arisan misalnya, ya itu dikerjakan. Yang misalnya tinggal dengan WA grup doang juga gitu ya, ya sebisa mungkin itu dimanfaatkan. Tapi tadi pelindung Nabi Muhammad ini support sistemnya setelah hijrah itu adalah kaum Ansor. Tadi saya singgung setelah ayah dan kakek juga paman, keluarga besar, itu adalah masyarakat Islam secara umum harus menjadi support system bagi kita. Maka dari sini kita harus menghidupkan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, institusi-institusi, organisasi gitu, seperti DKM, KRT-an, KRW-an, atau yang lain-lainnya.
bikin ya fasilitas umum itu dikelola oleh RT RW, ada yayasan yang menaunginya gitu ya, sehingga bisa ya misalnya mulai dari koperasi gitu ya mungkin, atau taman bacaan, ada perpustakaan masing-masing nyumbang satu buku juga, jadi banyak di fasilitas umum. Kalau saya sih punya saran, kalau sudah ada musola, ya lain jangan bikin musola lagi, bikin perpustakaan aja gitu ya. Nanti soalnya ya bareng-bareng semua ke sini, baca bukunya bareng-bareng ke RT sana. Gitu. Misalnya ya cuma ada lontaran aja. Atau yang lain-lain seperti panti asuhan, seperti balai pelatihan. Kalau balai pelatihan punya pemerintah kan ada di daerah dekat Karundang atau apa sana ya. Tapi kalau misalnya kita punya di sini, atau misalnya dalam salah satu teori pendidikan itu saya baca, tapi saya sendiri belum bisa menerapkan ini. Saya sampaikan saja, mungkin Bapak Ibu yang bisa menerapkannya. Memagangkan anak kepada orang lain. Jadi anak kita itu untuk lahirnya memang cuma ayah dan ibu saja, tapi untuk mendidiknya itu butuh sedesa, butuh senegara gitu. Satu keluarga punya keterampilan misalnya mendidik karena pekerjaannya jadi guru, dagang kurang bisa, magangin anak kita ke tetangga yang bisa dagang. Saya titip anak saya nih seminggu atau 2 minggu, tolong ajari dia gitu kan masalah dagang, didik dia dengan nilai-nilai yang baik yang dianut oleh keluarga Anda. Sebelum misalnya dia dikirim ke pesantren dan sebagainya seperti itu. Kita ingin anak kita punya keterampilan apa atau belajar ilmu apa, itu kita cari siapa keluarga di sekitar kita, atau bahkan ya bisa jauh juga. Itu ada yang mengajarkan hal tersebut. Nah, jadi kita harus membangun support system. Dan yang lebih dari itu Isra Mi'raj ya, support system yang utama adalah Allah ya. Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan itu bertemu setelah dakwah disampaikan dan banyak tantangannya itu. Kemudian ya pendukung-pendukung yang kasat matanya itu meninggal dunia, Allah memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad agar beliau tetap konsisten di jalan dakwah ini dengan Isra Mi'raj itu gitu. Ya jadi dari situ pembenahan, reformasi spiritual kita usaha memperbaiki diri kita. Kita tahulah apa masing-masing kurangnya diri kita gitu ya. Itu terus kita perbaiki supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan selanjutnya. Supaya kita dapat support system yang paling luar biasa, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sholatlah yang harus diperbaiki. Yang terakhir, yang ketiga poinnya adalah bahwa kita harus menjadi pencinta Allah dan Rasulnya, menjadi pencinta Al-Quran, pembela Al-Quran dan syariat Islam. Bagaimanapun tanggapan atau penilaian, penghargaan atau apresiasi yang diberikan orang kepada kita, pelajaran ini kita peroleh dari Abu Tholib. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Abu Tholib ini menurut saya sampai akhir zaman imannya itu akan diperdebatkan. Sampai ya misalnya sebelum datang ke sini saya buka satu buku, tapi itu udah agak lama ya, 1998. Penulisnya masih mengatakan bahwa Abu Tholib itu tidak beriman. Sampai akhir hayatnya beliau tetap memilih
agama seperti agama-agama orang Quraisy pada umumnya. Begitu. Penulis-penulis tafsir yang populer dan banyak dijadikan rujukan dan panutan, misalnya Ibnu Katsir juga mengatakan seperti itu. Misalnya Ibnu Katsir memang menyebutkan penjagaan, pembelaan yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Tapi beliau mengatakan pembelaan itu faktornya adalah faktor alamiah, karena Nabi Muhammad adalah keponakannya, bukan karena faktor keagamaan. Ya, zaman itu ikatan darah itu lebih kental, jauh lebih kental daripada air, daripada kopi dan sebagainya. Gitu. Bisa membuat orang nggak apa-apa deh, gitu kan, beda keyakinan. Tapi kalau kamu disakiti oleh orang lain, saya pasti bakal bela kamu karena kamu masih saudara saya. Jangankan bener gitu kan, salah aja karena saudara mah jadi bener, dibelain kemana juga. Begitu. Kemudian kata Ibnu Katsir juga, pembelaan dari Abu Thalib ini dengan dia tetap kafir supaya orang-orang Quraisy yang lain tidak berani gitu kan kepada Abu Thalibnya. Kalau Abu Thalibnya pilih beriman, maka ya dia bakal kehilangan status sosial dan akan menjadi orang yang dimusuhi juga. Akan tetapi ya, penganut agama Islam yang mengikuti ajaran dari keluarga-keluarga Nabi, seperti misalnya apa yang disampaikan oleh Abu Thalib dan keturunannya, itu meyakini sepenuhnya bahwa Abu Thalib itu beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga semua riwayat yang menyatakan misalnya siksa neraka yang paling ringan itu katanya yang dirasakan oleh Abu Thalib, api neraka cuma menyentuh telapak kakinya, tapi bisa membuat otaknya mendidih karena kepanasan. Dan semua riwayat-riwayat seperti itu adalah riwayat-riwayat yang palsu. Apa alasannya? Misalnya kalau orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak beriman berdasarkan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Itu dijadikan oleh orang-orang yang mengatakan Abu Thalib tidak beriman, Abu Thalib itu tidak mendapat hidayah dari Allah. Karena arti dari ayat tadi, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Menurut orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad, Abu Thalib beriman kepada Nabi Muhammad, ya Abu Thalib sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang lainnya adalah, apakah Abu Thalib tidak dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, tidak merasakan penderitaan akibat pembelaannya terhadap Nabi Muhammad? Iya, Abu Thalib sudah sangat menderita pada saat menjelang Isra Mi'raj itu. Beberapa tahun sebelumnya, Bani Hashim semuanya diboikot oleh kafir Quraisy, tidak boleh jual beli, tidak boleh mengadakan pernikahan.
dengan orang-orang Bani Hashim, ya Abu Thalib yang menjadi pemimpin, menjadi penjaga, menjadi benteng bagi tetap dakwah Nabi Muhammad ini terus berlangsung. Bagaimana orang yang melakukan pembelaan seperti itu, mengorbankan kenyamanannya, membiarkan nyawanya juga terancam, memikirkan semua cara supaya Nabi Muhammad bisa selamat dalam dakwahnya. Ibnu Katsir sendiri meriwayatkan bahwa Abu Thalib itu selalu mengirim orang dari Bani Hashim untuk menjadi pengawal Nabi Muhammad setiap kali Nabi Muhammad keluar rumah. Bahkan misalnya pada saat Nabi Muhammad tidur, baik di saat belum diboikot apalagi setelah diboikot, itu juga selalu menyediakan pengawal. Bahkan sering misalnya memindahkan kasur Nabi Muhammad, memindahkan Nabi Muhammad untuk tidur di tempat yang aman, maksudnya menyuruh Ali bin Abu Thalib untuk tidur di kamar yang dikenal sebagai inilah kamarnya Nabi Muhammad. Sama seperti itu sampai ya sebelum hijrah juga kita dapat cerita yang seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu kaji saja sejarahnya gitu ya, tentang masalah tadi. Ada satu lagi dalil yang dipegang oleh orang yang menyatakan Abu Thalib itu beriman. Pada saat Ali bin Abu Thalib sudah menjadi khalifah, gitu, juga begitu Pak yang dilakukan oleh keturunannya, Al Hasan, Al Husain, Ali Zainal Abidin, itu mereka suka menyindir kepada misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang leluhurnya tetap kafir. Nah, kalau misalnya Abu Thalib ini tetap kafir, maka sindiran itu akan dibalas, bapak lu juga, gitu kan, Ali masih tetap kafir. Tapi tidak ada keterangan dalam sejarah yang menceritakan seperti itu. Padahal lawan-lawan dari Abu Thalib dan Ali bin Abu Thalib ini tidak akan meninggalkan satu celah untuk merusak kredibilitas beliau. Nah, dari situ pelajarannya adalah ya kadang-kadang apresiasi gitu, penghargaan terhadap pekerjaan baik yang kita lakukan itu enggak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau ya itu terjadi pada diri kita, maka tetap kita harus konsisten. Pertama, misi dan visi dan misi keluarga kita masing-masing itu harus membuat diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita menjadi pencinta Allah dan Rasulnya, terutama lewat yang mencintai Al-Quran, mencintai syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekarang sudah jam 10. Apakah perlu dibuka atau langsung kita doa saja, Pak Nasuha? Ya, kita tutup aja pengajiannya, tapi nanti kalau ada yang ingin diobrolkan setelah kita baca doa dan tutup bisa diobrolkan. Mari kita tutup dengan baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li hasini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang datang di TikTok.